Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar administrasi keuangan, melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Stay tune terus ya. Pertama kita akan pelajari yaitu pengertian anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja merupakan suatu daftar yang memuat secara rinci perihal sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja pada umumnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk suatu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut penjelasan mengenai fungsi anggaran pendapatan dan belanja. Yang pertama, ada fungsi anggaran pendapatan dan belanja secara umum. Pada umumnya, fungsi anggaran pendapatan dan belanja pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas dan diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut serta bagaimana melaksanakannya. Adanya rencana tersebut, aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajemen pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalahartikan, yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat, padahal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menurut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mencapai adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik dan dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan
harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Oleh karena itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Lanjut yang keempat, ada anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja yang kedua yaitu ada fungsi APBN. Ada anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi. APBN berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, yaitu ada fungsi perencanaan. APBN berfungsi sebagai aliran bagi negara untuk merencanakan acara pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi APBN yang ketiga ada fungsi pengawasan. APBN berfungsi sebagai aliran untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara sesuai dengan ketentuan atau tidak. Fungsi APBN yang keempat, ada fungsi alokasi. APBN berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Berarti bahwa anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi APBN yang kelima ada fungsi distribusi. APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke banyak sekali sektor. Yang keenam ada fungsi stabilisasi. APBN berfungsi untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai, serta mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahunnya. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja yang ketiga ada fungsi APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Adapun fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang kelima, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi APBD yang terakhir yaitu ada fungsi stabilitasi. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami kalian dengan baik. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah kata, dan saya berterima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.